Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek akhir Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Data Manajemen Rekomendasi Film. Yang akan menjelaskan pertama kali adalah Abed yang berjudul Memahami Data. Silakan Abed. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian memahami data. Pada bagian data ada from Google Colab, import drive, drive mount, ke kurung contents slash drive. Itu fungsinya untuk memount atau menghubungkan drive ke Google Colab-nya supaya bisa datanya digunakan di Google Colab. Kemudian di sini pada nomor satu, memahami data, yaitu menampilkan seluruh tipe data di setiap kolom. Sini ada import pandas SPD, import OS. Pandas itu pustaka dari yang digunakan, kemudian PD itu adalah alias yang digunakan. Kemudian import OS itu untuk memberikan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian ada pad, directory pad sama dengan content drive, my drive, project zip. Ini adalah drive pad ke directory yang berisi file CSV yang akan dibaca. Kemudian ada all file sama dengan OS list dir directory path. Ini fungsinya untuk mendapatkan daftar semua file dan directory dalam directory path. Kemudian ada CSV file sama dengan F for F in all files if F in ends with CSV. Ini nanti dia mengambil semua file CSV yang berakhiran .csv. Kemudian data frame sama dengan buka kurung tutup kurung for CSV file in CSV files file underscore pad sama dengan os.pad.join directory sama underscore pad, CSV underscore file. df sama dengan pd titik read underscore csv buka kurung file underscore pad buka tutup kurung data frames titik append buka kurung df. Yang ini pada bagian ini for CSV files itu untuk melakukan iterasi setiap nama file dalam list CSV files. Kemudian file path ini untuk menggabungkan path directory dengan nama file untuk mendapatkan path lengkap ke file CSV. Kemudian di fpd read CSV ini itu untuk membaca file CSV ke dalam data frame menggunakan fungsi. Kemudian data frame append ini untuk menambahkan data frame yang baru dibaca ke dalam list data frame. Kemudian ini ada for I, df in enumerate, buka kurung data frames untuk kurung T2, printf, tipe data kolom data frame, buka kurung kerawal, I tambah 1 untuk kurung kerawal dari file, CSV files, print df types, print. For I df ini fungsinya untuk melakukan iterasi setiap data frame dalam list dengan menggunakan enumerate untuk mendapatkan indeksnya. Kemudian printf ini untuk mencetak judul yang menunjukkan nomor data frame dan nama file CSV yang sesuai. Kemudian yang ini untuk mencetak tipe data kolom untuk data frame tersebut dengan menggunakan atribut di types. Kemudian print ini supaya memisahkan output antara satu data frame dengan yang lainnya. Kemudian nanti outputnya jadi gini. Kami ada 17 data frame, jadi ya inilah 17. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu menampilkan apakah ada data yang kosong di setiap kolom. Di sini sama ya sama yang sebelumnya, sampai sini. Kemudian ini ada, ini juga sama. Beda ini aja menampilkan tipe data kolom untuk setiap data frame ini. For I, df, enumerate, data frame, print, f, type data, tipe data, kolom data frame, buka kurung kerawal, I tambah 1. Oke. Jadi beda di sini doang ya.
Fungsinya untuk menampilkan data kolom, data frame ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kemudian data yang kosong ini. Oke. Kemudian yang ketiga ada tampilkan 5 data awal. Yang ini sama semua, yang beda di akhirnya doang itu di sini ya. Sama di sini itu fungsinya untuk menghitung data frame 5 ke awal ya. Jadi output nanti kayak gini. Oke. Kemudian keempat tampilan 5 data akhir. Oke. Bedanya cuma di sini doang. Oke. Kemudian ada yang kelima menampilkan data sesuai dengan syarat dataset. Sama aja sih. Bedanya cuma di sini doang. Oke. Nanti outputnya jadi kayak gini. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cleansing data. Sini ada satu ubah tipe data salah satu kolom menjadi tipe data integer. Ini sampai sini sama, kemudian di sini def change di types df column name sama dengan df column name dot as type integer return df. Itu fungsinya untuk mengubah tipe data kolom menjadi integer nih. Kemudian ada for I df in enumerate buka kurung data frame printf dataset buka kurung kerawal i tambah 1 untuk kerawal 2 csv files df sama dengan change di type rating print tipe data kolom setelah perubahan print def di task print dan oke. Ini untuk mengubah tipe data ya. Tipe data dari rating. Nah, jadi sini ratingnya jadi integer 64. Oke. Kemudian menampilkan kembali tipe data kolom yang tadi sudah diubah. Oke. Nih, for I, df, enumerate data frames, df sama dengan change underscore di type df, rating, terus for I, ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk mengubah kembali ya, jadi rating kembali ke bentuk awalnya, kemudian menampilkan kembali ini for I, df in enumerate data frames, print, tipe data kolom setelah perubahan pada dataset, kurung kerawal i tambah 1, csv files, print f types, print, and kemudian di sini rating balik lagi ya ke float 64. Kemudian yang ketiga, hapuslah data duplikat pada dataset kalian. Sini def remove duplicates df drop duplicate in place sama dengan true return df. Sini menggunakan ini untuk menghapus data duplikat yaitu drop ya. Oke. Kemudian menghapus data duplikat dari setiap dataset for I, df in enumerate data frames df sama dengan remove duplicates. Ini supaya ke semua datasetnya dihapus. Kemudian for I, df in enumerate data frames. Ini untuk menampilkan hasilnya lah, outputnya kan. Oke, outputnya jadi gini. Setelah dihapus, oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Heri, yaitu pada bagian filtering data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filtering data. Jadi, kode program ini adalah skrip yang memfilter data dari file CSV dalam direktori yang ditentukan, membaca setiap file ke dalam data frame yang pandas, dan kemudian menghitung jumlah kejadian setiap tahun dalam setiap dataset. Berikut adalah penjelasan kodenya. Yang pertama itu adalah pet ke direktori yang berisi file CSV, yaitu skrip ini dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan
untuk manipulasi data dan OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Jalur direktori di mana file CSV terletak ditentukan sebagai konten, flash drive, my drive, project, sim. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan daftar semua file dalam direktori. All files sama dengan OS list dir directory path. Fungsi OS list dir ini digunakan untuk mendapatkan daftar semua file dalam direktori. Selanjutnya adalah memilih daftar untuk hanya menyertakan file CSV. CSV files sama dengan F for F in all files if F ends with CSV. Daftar komprehensi digunakan untuk memfilter daftar ini untuk termasuk file dengan ekstensi CSV yang disimpan dalam variabel CSV files. Selanjutnya adalah membaca setiap file CSV ke dalam data frame dan menyimpannya ke dalam daftar. Data frames for CSV files in CSV files file path, OS path, join directory path, CSV files. DF PD read CSV file path, data frames append DF. Perulangan digunakan untuk mengiterasi setiap file CSV dalam daftar CSV files. Lalu fungsi OS-path join digunakan untuk mengkonstruksi jalur lengkap setiap file CSV dengan menggabungkan jalur direktori dengan nama file. Fungsi pdread CSV digunakan untuk membaca setiap file CSV ke dalam data frame pandas, yang kemudian ditambahkan ke dalam daftar data frames. Selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan tahun-tahun banyaknya setiap dataset. Def count years, def file name, years count, def year, value count, sort index, print, tahun dan banyaknya pada movie. File name, for year, count in year, count items, print f year count. Fungsi bernama count years didefinisikan untuk menghitung jumlah kejadian setiap tahun dalam data frame yang diberikan. Fungsi ini menggunakan metode value counts dari kolom year data frame untuk mendapatkan seri hitungan tahun. Mengurutkan seri ini berdasarkan indeks tahun dan kemudian mencetak hasilnya. Selanjutnya menampilkan tahun-tahun dan banyaknya setiap dataset. For i df in enumerate data frames printf dataset i buka kurung awal i tambah 1 CSV files lalu count years df CSV files lalu print. Script kemudian mengiterasi setiap elemen dalam daftar data frames, mencetak nama setiap dataset dan hitungan tahun untuk dataset tersebut menggunakan fungsi count years. Hasil setiap dataset dipisahkan dengan baris baru untuk kejelas. Dalam sintetis, script ini memfilter file CSV dan direktori yang ditentukan setiap file ke dalam data frame, kemudian menghitung jumlah kejadian setiap tahun dalam setiap dataset, mencetak hasil untuk setiap dataset. Kemudian menampilkan data rating 9 pada movie Action War. Import OS. Kode dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan pandas untuk memanipulasi data dan OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu path ke direktori yang berisi file CSV. Selanjutnya mendapatkan daftar semua file dalam direktori. Yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi OSListDir ini digunakan untuk mendapatkan daftar semua file dalam direktori. Lalu memfilter daftar untuk hanya menyertakan file CSV. Daftar komprehensi digunakan untuk memfilter daftar file untuk hanya termasuk file dengan ekstensi CSV yang disimpan dalam variabel CSV file. Selanjutnya membaca setiap file CSV dan menampilkan nama dengan rating 9. Nama film dengan rating 9. File CSV file in CSV file, kode ini mengiterasi setiap file CSV dalam daftar CSV files. File path OS path join directory path CSV files untuk setiap file. Jalur lengkap file CSV dibuat menggunakan OS path join directory path CSV file. DF sama dengan pdread CSV file path. File CSV kemudian dibaca ke dalam daftar frame pandas menggunakan pdread CSV file path. Kemudian rating 9 DF rating sama dengan 9 daftar frame kemudian difilter untuk hanya termasuk baris di mana kolom rating sama dengan 9 menggunakan DF
rating. Selanjutnya, print nama film dengan rating 9 pada file CSV file. Data frame yang difilter disimpan dalam variabel rating 9. Lalu di print, maka hasil outputnya seperti ini. Kode mencetak nama film dengan rating 9 untuk setiap file. Fungsi print digunakan untuk mencetak nama film dari data frame rating 9 yang hanya termasuk baris di mana rating adalah 9. Hasil untuk setiap file dipisahkan dengan karakter baris baru untuk kejelasan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menampilkan apakah ada jumlah data yang hilang pada movie action war. Kode dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan, Pandas untuk manipulasi data, dan OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pet ke direktori yang berisi file CSV. Kemudian mendapatkan daftar semua file dalam direktori. Kemudian memfilter daftar untuk hanya menyertakan file CSV. Kemudian memeriksa jumlah data yang hilang pada setiap dataset. For CSV files, in CSV files, ini kode yang mengiterasi setiap file CSV dalam daftar CSV file. File path OS path join directory path CSV files. Untuk setiap file, jalur lengkap file CSV dibuat menggunakan OS path join directory path CSV file. df pdread CSV file path. File CSV kemudian dibaca ke dalam data frame Pandas menggunakan pdread CSV file path. Missing data, df is null sum, dan sum fungsi is null digunakan untuk mendeteksi nilai yang hilang pada dalam data frame. Fungsi sum digunakan untuk menghitung semua jumlah total nilai yang hilang di semua kolom. Lalu printf jumlah data yang hilang pada file. Jumlah total nilai yang hilang disimpan dalam variabel missing data. Seperti inilah output yang akan dihasilkan. Selanjutnya, yaitu conditional data. Saya akan menjelaskan conditional. Menampilkan keterangan empty data dalam tiap kolom data frame. Yang pertama, itu path ke direktori yang berisi file CSV. Fungsi ini memeriksa data kosong pada setiap dataset dengan menggunakan metode ISNA yang mengembalikan data frame boolean yang menunjukkan apakah setiap elemen hilang. Lalu, metode any digunakan untuk memeriksa apakah ada nilai yang hilang di setiap kolom. Hasilnya dicetak untuk setiap dataset menunjukkan kolom mana yang memiliki nilai yang hilang. Selanjutnya, menampilkan keterangan empty data untuk setiap dataset. Kode mengiterasi setiap file CSV dalam daftar CSV files dan memanggil fungsi check empty data CSV file untuk setiap file. Lalu menampilkan keterangan empty data untuk setiap dataset. For CSV file, in CSV file, check empty data CSV file. Dan ini adalah output yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yuda. Baik, saya akan melanjutkan hasil proyek yang kami buat. Yang pertama itu import Pandas as PD import ORS. Yang pertama itu fungsi untuk mengklasifikasikan rating film, dev classify movie rating atau rating, baru if rating sama dengan 7,0 itu, jika ratingnya 7,0 itu menghasilkan bagus, jika LC returnnya menghasilkan buruk.
Baru yang kedua, yang selanjutnya itu ada pet ke directory. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu buatlah satu contoh mengaplikasikan function kondisional. Lalu kita masuk ke import pandas as pd import os. Pandas adalah pustaka Python yang digunakan untuk analisis data, termasuk manipulasi dan memprosesan data tabular. Baru kita masuk ke fungsi untuk mengklasifikasikan rating film. Ada def, classify, movie rating. Jika ratingnya 7,0, returnnya bagus. Jika LC, returnnya buruk. Yang kedua itu path ke directory yang berisi file CSV. Directory path content drive, my drive, project sim. Directory path berisi directory yang berisi path ke directory yang berisi file-file CSV. Selanjutnya mendapatkan daftar semua file dalam directory all files os listdir atau di directory path. Os listdir directory path mendapatkan daftar semua file dalam directory hanya file-file dengan ekstensi CSV yang disertakan dalam variabel CSV files. Fungsi untuk memproses setiap file CSV, def proses CSV file path. Ini adalah inisialisasi variabel CSV files yang akan berisi daftar file CSV setelah proses filtering. Baru memuat data frame dari file CSV, def, pd, read CSV file path. Ini untuk deklarasi dengan untuk deklarasi fungsi dengan nama proses CSV file. CSV file menerima satu argumen yang disebut file path yang merupakan jalur path ke file CSV yang ingin dimuat. Lalu kita masuk ke menerapkan fungsi untuk menentukan klasifikasi rating film, def klasifikasi rating film, def rating, apply classify movie rating. Lalu kita menjelaskan fungsi def klasifikasi rating film. Fungsinya ini mengambil argumen file path yang merupakan jalur ke file CSV yang akan dimuat. Selanjutnya menampilkan data frame dengan klasifikasi rating film. Yang pertama itu print f data dari file path. Baru print def name rating klasifikasi rating film. Yang terakhir itu print. Lalu kita menjelaskan print f data dari file path. File path ini mencetak informasi tentang film yang sedang diproses. File path adalah jalur file dari file CSV yang sedang diproses. Baru kita masuk ke print def name rating klasifikasi rating film. Ini mencetak 3 kolom dari data frame, def name, rating, dan klasifikasi rating film. Name adalah nama film, rating adalah rating film, dan klasifikasi rating film adalah klasifikasi rating yang ditentukan oleh fungsi classify movie rating jika fungsi tersebut telah didefinisikan dengan
dan diterapkan sebelumnya. Ini memberikan gambar tentang data film yang diproses dan klasifikasinya. Yang terakhir itu print. Ini mencetak baris kosong untuk memisahkan output dari setiap file yang diproses. Ini membantu agar output terlihat lebih teratur dengan memisahkan setiap data file yang diproses. Lalu masuk ke proses setiap file CSV di dalam directory. For CSV file in CSV files, file path, path on path join directory path CSV file, proses CSV file path. Lalu kita menjelaskan fungsi for CSV file in CSV files. Ini adalah log for yang akan mengiterasi melalui setiap elemen dalam daftar CSV files. CSV file adalah variabel iterasi yang akan berisi nama file CSV pada setiap iterasi. File path join directory path CSV file. Ini memberikan jalur lengkap menuju file CSV yang akan diproses. Lalu kita masuk ke proses CSV file path. Fungsi dipanggil dengan menggunakan jalur file tersebut sebagai argumen. Ini akan memproses file CSV yang sesuai dengan jalur yang diberikan. Inilah hasil outputnya. Baik, kita masuk ke visual tampilkan diagram 3 judul film dengan viewer terbanyak pada movie and action war. Sama import pandas yang tadi sebelum yang saya jelaskan, path ke directory yang berisi file CSV sama yang sudah sebelum saya jelaskan tadi. Yang mendapatkan daftar juga sama. Lalu kita masuk ke dev plot top movie by review CSV file. Fungsi mendefinisikan untuk membuat diagram top 3 film berdasarkan jumlah ulasan untuk setiap dataset. Dev PD red CSV path join directory path CSV file. Udah saya jelaskan yang sebelumnya juga. Mengurutkan berdasarkan jumlah ulasan nom review dari terbanyak ke terendah. Top movies dev source values by nom review as scanning files head 3. Fungsi ini mengurutkan data frame berdasarkan kolom 6 review dalam urutan turun menggunakan dev sort of values by name review and scan files. Kemudian fungsi ini memiliki 3 film proses menggunakan 3 head. Selanjutnya kita masuk ke bagian plotting diagram. PLT figure Finzis dalam kurung 10,6 PLT bar top movies name review color sky blue. Kita jelaskan dulu salah satu. PLT figure itu kita menjelaskan PLT bar movie name top movie name review color sky blue. Diagram tersebut diberi judul dengan nama dataset dan jumlah ulasan untuk setiap film. X itu diberi label sebagai nama film dan Y diberikan label sebagai jumlah ulasan. Label tick X berputar 45 derajat untuk penjelasan. Diagram tersebut ditampilkan menggunakan PLT show.
selanjutnya menampilkan diagram untuk setiap dataset for CSV file in CSV files, poll top movie by review CSV file. Kode mengetik CSV file untuk memanggil fungsi plot top movie by review CSV file untuk setiap file. Inilah hasilnya. Mungkin ini aja, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.